Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak, tadi Isra-nya udah beres? Udah? Karena Mi'raj naik ke atas. Singkat waktu Nabi kita naik tangga. Naik pintu pertama, ternyata terdapat kakek kita. Siapa? Nabi Adam. Memberi salam, menjawab salam. Naik langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Memberi salam, menjawab salam. Naik ketiga, berjumpa dengan Nabi tampan rupawan Yusuf. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Langit kelima, berjumpa dengan Harun. Memberi salam, menjawab salam. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Begitu Nabi Musa memberi salam, menjawab salam, Nabi kita mau naik ke langit ketujuh. Ternyata Nabi Musa nangis, mewek, sedih, seperti anak kecil yang nggak dikasih duit minta sama orang tuanya. Seperti mbak punya masalah begitu berat, nangis itu Nabi Musa. Nangis. Jibril nyamperin, "Sa, lu kenapa? Sedih, Bril? Kenapa lu sedih? Telah datang seorang nabi dan rasul usianya lebih muda daripadaku. Di mana umatnya nanti lebih manja masuk ke dalam surga dibandingkan umat Nabi Muhammad. Umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umatku." Ahlan wa sahlan. Sama jalan buat Habib. Saya pikir selamat datang, sama jalan buat Habib. I love you food. Ya, diam dulu, Bib, senyum. Ya. Foto. Soalnya Habib belum tahu kota Hong Kong. Jadi mau diajak jalan-jalan sama panitia. Kalau saya nggak usah jalan-jalan, langsung balik aja ntar. Ya, foto kesana aja dulu nggak apa-apa. Emang begitu, kalau ada yang baru, yang lama dilupain. Udah. Nangis. Kenapa Musa? Telah datang seorang nabi dan rasul usianya lebih muda daripadaku, tapi umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umatku. Nabi Musa cemburu sama umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini bagian daripada umat Nabi yang bisa masuk ke dalam surga. Nembus langit ketujuh, berjumpa dengan Ibrahim ayahanda. Nembus Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sebuah tempat yang indah, terdapat buah labu hajar. Pernah ngelihat labu hajar? Sama saya. Daunnya seperti kuping gajah besar, mengalir 4 sungai, terbit 2 di dalam, terbit 2 di luar. Begitu Nabi kita nanya, Jibril, itu sungai apa? Yang dari dalam sungai surga nabiku, yang di luar Nil dan Furat. Oh begitu. Nembus ke Baitul Ma'mur, Nabi kita disajikan 3 bejana terbuat dari emas yang masing-masing berisikan minuman berbeda. 1 susu, 2 arak, 3 madu. Nabi kita disuruh milih 1, disediain 3 minuman. Ustaz Jakarta nggak ada pisang. Susu, arak, madu. Madu, arak, susu. Arak, madu, susu. Nabi kita milih susu. Jakarta milih tisu. Mbak, susu. Mbak, tisu. Sampai mana tadi? Susu. Air putih. Nabi kita memilih susu. Sadaqta ya Muhammad, benar yang kau pilih. Kenapa? Ini tanda kefitrahan bagi dirimu wa umatuk dan umatmu. Makanya setiap anak
dan kondisi makhluk yang Allah berikan bentuknya manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan suci. Nggak ada kita suka bilang mungkin ya diantara kita, no dia anak haram tuh, itu dia anak haram tuh. Yang haram bukan anaknya tetapi perbuatan orang tuanya. Ya, jangan suka ngomong sama tetangga itu dia anak haram, bukan, anaknya mah suci. Karena kullu maulid ludin yuladu alal fitrah, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, ini jadi umat Nabi Muhammad fitrah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Nabi kita nggak milih arak. Kenapa? Mabok semuanya. Kan nggak enak. Habib lagi sholawat gelek, panitia mukul hadroh nyimeng, panitia sambutan lagi ngedrink, ustad lagi makan sabu-sabu, jamaahnya pada teler, nggak enak. Ini lantaran Nabi kita sudah tahu bahwa arak ini memabukkan dan juga nggak milih madu. Kenapa? Ibu mbak tahu dah, madu manis, tapi kalau di madu mau madu tapi nggak mau di madu. Ini versi mbak ya. Alhamdulillah Nabi kita milih susu. Makanya saya pesan sama orang laki, jangan pernah mau berhenti untuk susu. Ya, Mbak pulang dari sini tanjain suaminya ya, nanti pulang ke rumahnya begitu namanya sekalinya pulang, ketemunya setahun sekali, 2 tahun sekali, yang pertama kali ditanjain adalah susu. Kang Mas mau teh, kopi apa susu? Ya langsung suaminya jawab susu. Nanya istrinya bilang susunya yang instan apa ada batoknya? Hajar beliau susu. Sampai mana tadi? Nembus Nabi kita arsy Allah, hijab Allah, Jibril nggak kuasa ngikut, nyambut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku, sujud, netesin air mata. Allah memberikan salam terindah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi kita meneteskan air mata, nggak sanggup berkata-kata. Cuma Allah Maha tahu apa yang ada terjadi pada Nabi Nabi Muhammad. Hingga Nabi Muhammad meneteskan air mata karena grogi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Akhirnya Allah mengambil satu tetes di Sidratul Muntaha yang mengalir dalam surga, kemudian diteteskan dari lisan Nabi hingga Nabi kita bisa berkata-kata. Apa kata Nabi kita? Ya Rabb, jangan kau berikan salam itu hanya padaku, tapi berikan juga salam itu kepada umatku. Siapa yang ada di Hong Kong? Siapa lagi yang ada di Indonesia? Di seluruh dunia umatku. Tuh baginda Nabi cintanya luar biasa kepada umatnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin yang mencintai rakyatnya seperti Rasul mencintai umatnya. Amin ya robbal. Tuh, oleh-olehnya apa dari perjalanan Isra Mi'raj? Mbak kan jalan nih ya. Begitu jalan kan tentunya pulangnya bawa oleh-oleh. Mbak kan kerja sekian tahun, betul nggak? Dalam perjalanan mencari nafkah tentunya begitu pulang ada oleh-oleh. Apa oleh-olehnya suami, apa oleh-olehnya anak, apa oleh-olehnya rezeki, apakah oleh-olehnya rumah. Nah tentunya punya oleh-oleh. Itu pun baginda Nabi 1/4 malam perjalanannya membawa oleh-oleh berupa sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Sanggup? Beliau mah sanggup. Ma'rifah ibadahnya kuat. Turun langit di-7, dicuekin sama Ibrahim. Langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, nabiku saudaraku, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Sanggup? Insya Allah. Engkau sanggup, umatmu lemah. Apalagi yang ada di Hong Kong. Betul nggak Mbak? Apa kata baginda Nabi kita? Insya Allah. Silakan kau naik lagi minta keringanan. Akhirnya di nasihat Nabi Musa diindahkan oleh baginda Nabi kita sehingga beliau naik turun, turun naik, naik turun, turun naik turun. Udah jangan naik lagi. 40, 30, 20, 10 jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Coba kalau 50 waktu menjadi kewajiban kita sehari semalam, 24 jam dibagi 50 waktu, kurang lebih 0,48 menit. Mbak belum lagi nyuci, udah komat. Mbak belum lagi ngulek sambal, udah azan. Saya belum lagi megang mic, udah sholat. 50 waktu 48 menit sekali, mana kuat kita? Betul enggak?
Tapi alhamdulillah 50 waktu menjadi 5 waktu berkah Nabi kita, yaitu Nabi Musa. 50 waktu alhamdulillah menjadi 5 waktu berkah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi, telah kuluruskan farduku dan telah aku berikan keringanan kepada umatmu. Tuh 5 waktu, mudah-mudahan kita bisa ngerjain tepat waktu. Yang susah dalam sholat ngerjain, udah ngerjain, yang susah adalah khusyuk. Tuh makanya kalau yang belum ngerjain 5 waktu kerjain, udah dikerjain tambah sunahnya, duhanya, hajat tahajudnya, qiyamul lail, sunah-sunah rawatibnya. Kalau udah istiqomah berusaha belajar fikihnya biar khusyuk. Emang gimana belajar fikih? Ikhtiar. Kalau mau ibadah pakai ilmu kan lebih enak, betul nggak? Kalau namanya khusyuk kan paling susah. Syekh Imam Nawawi membagi ketiga kategori khusyuk: mubtadiin, abidin, arifin. Golongan kita ibtidak, pemula. Ketika takbir hati kita kemana-mana. Allahu Akbar. Lewat Sim Sasoy itu hidungnya mancung. Allahu Akbar. Dompet gua kemana? Sami Allah ma'abidah. SPP nunggak 3 bulan ini jadi membuat anaknya yang maunya handphone dulu. Apapun kita lagi sholat keingetan, coba betul enggak? Jangankan mbak, saya pribadi sama kategori khusyuk belum sanggup. Cuma kita kan berusaha. Saya lagi sholat nih, sholat zuhur di rumah. Kan kalau di rumah selesai ceramah jam 11, sampai rumah setengah 1, saya munfarid sendirian sholat. Saya lagi sholat, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama iftitah Fatihah, surah sunnah. Saya ruku, naik, terus kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Nih mau naik rakaat kedua, tiba-tiba biasanya kalau namanya di kampung kan ada tukang dagang odong-odong. Tahu odong-odong yang diujuk pakai sepeda, disetelnya lagu dangdut. Itu kenceng banget depan rumah saya lewat, saya lagi sholat, nyetelnya lagu dangdut. Cuma sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok, mengendarai. Saya lagi baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tiba-tiba kencengan juga. Kan saya jawab amin, juga. Rusak sholat saya. Bagusnya tuh tukang odong-odong buru-buru lewat, akhirnya saya bisa ngelanjutin sholat. Odong-odong lewat, ada lagi tukang lain, tukang tahu bulat 500-an. Wow, begitu. Saya kaget, jadi batal sholat saya. Akhirnya udah saya selesaiin sholat, kayaknya emang nggak enak ini. Saya pindah di ruang tamu dengan harapan bisa sholat saya khusyuk jauh lebih baik dari sholat yang tadi. Begitu saya lagi sholat, alhamdulillah khusyuk. Rakaat pertama, kedua, ketiga khusyuk. Mau naik rakaat keempat, godaan setan mulai datang lagi. Saya kan sujud, mau naik rakaat keempat, tiba-tiba di telinga saya kedengaran tiruli. Itu tukang es krim. Dalam sujud saya ngomong, adem juga tenggorokan makan es krim. Ini setan ada aja. Saya naik rakaat keempat, saya takbir Allahu Akbar. Tukang es krim lewat depan rumah saya, suaranya kencang. Tidurin. Belum baca Fatihah saya udah ngomong dalam hati, buruan sono lewat, buruan. Ada namanya anak kecil teriak, "Bang, beli
mampir depan rumah saya, pas pisan depan pondok pesantren. Saya lagi sholat baca Fatihah, bunyinya kencang banget. Bagusnya mah variasi Fatihah nggak berubah. Coba kalau berubah gugur semuanya. Tidudin, tidudidulin, alhamdulillahirabbil alamin. Tidudin, arrahmanirrahim. Tidudin, lah bubar semuanya udah sholat saat itu. Penyakit ini penyakit. Kalau boleh mesen, kalau lagi sholat handphone ditaruh. Ini handphone penyakit kalau lagi sholat. Allahu Akbar, getar. Kalau getar sendiri sih nggak masalah. Ini kadang-kadang sholat jamaah, begitu makmum handphone kagak dimatiin, akhirnya nada derinya kan zaman sekarang mah akademik dangdut ya. Pas begitu rakaat kedua sedang musuh-musuhnya. Kisah cintaku teramat perih. Kekasih hati main lagi. Aku di sini sedang merenungi betapa hancur hidup ini. Ya ilah, sedih kalau diceritain mah, itu lagu sedih banget. Akhirnya imam jawab, iya sedih banget. Ini gua galak banget lagi tadi. Ini modelnya zaman sekarang, Pak. Kalau handphone udah dinonaktifin aja kalau mau sholat. Ini penyakit zaman sekarang, sholat yang susah khusyuk. Karena khusyuk bagian tanda keimanan. Sedangkan orang yang beriman beruntung siapa mereka yang mendapati sholatnya dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk dalam sholat. Amin ya robbal.